Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rak Buku, Review, Analysis, and Knowledge. Channel yang akan meresensi, menganalisis, dan menambah hasanah pengetahuan dunia buku. Bersama saya Kak Sinyo, kali ini kita akan meresensi beberapa buku kegiatan atau aktivitas anak-anak di bulan Ramadan. Nah, kita sudah kedatangan nih 3 buku dari 3 penerbit untuk dibahas, diresensi, bermanfaat atau tidak buat putra-putri para pemirsa. Baik, buku pertama judulnya adalah The Ramadan Journey. Ya, ini penulisnya adalah Kak Lisa Erviana dan Cucu Nur Hasana. Ilustratornya namanya keren ya, apa ini, Mujik atau kalau istilahnya ya Mujiknya gitu, Mujik ini ya. Kemudian penerbitnya dari Zain, ini Zen ya. Minta maaf apakah Zain atau Zin, itu lininya dari penerbit Aqwam di Solo. Ini jumlahnya ada sekitar 64 halaman. Covernya soft ya, bukan hardcover. Kemudian untuk ukuran bukunya ini sudah dihitung sama tim kami, ini bukan saya. 14 kali 20,5 cm. Beratnya sekitar 90 sampai 100 gram dan harga di sekitaran 50.000 atau 50.000. Itu fisiknya. Kemudian kita bahas dari cover. Kalau cover nih, kalau teman-teman lihat agak sesak gitu ya di sini. Agak sesak, dan walaupun judulnya The Ramadan Journey, tapi ya cuma sekecil ini nih yang menunjukkan ada masjid gitu. Terlalu sesak ya kalau menurut saya. Mestinya kan ada ya bulan sabit atau apa yang menunjukkan bulan Ramadan, karena biasanya bulan Ramadan itu berhubungan dengan bulan sabit. Nah, jangan salah, ini untuk anak-anak yang sudah bisa membaca, karena memang di sini ditulis komik asyik. Jadi memang ini untuk anak-anak ya kelas 3 yang sudah belajar membaca atau kelas 4 ke atas yang memang sudah lancar membaca. Jadi dia akan isinya ada beberapa tematik ya. Ada beberapa, saya lihat misalnya ada tentang sahur pertama kali ya. Kemudian ada puasa dan beberapa aturan. Nah, kita mulai dari setelah cover ke tokoh. Nah, tokohnya ini desainnya kalau teman-teman ingat sama anime atau manga Shinchan ya, Shinchannya ini. Shinchan mirip-mirip dari Shinchan. Mungkin Bang Mujik ini, mungkin laki-laki mungkin ya Bang Mujik ini penggemar dari Shinchan ya, karena memang saya kenal beberapa ilustrator itu mereka bukan menduplikasi ya, dia mengamati, meniru dan memodifikasi yang mirip-mirip gitu. Ada yang mirip Dragon Ball, kemudian nah kalau di sini ini mirip-mirip sama stylenya Shinchan ya. Jadi tokohnya tuh mirip-mirip ke arah Shinchan gitu. Nah, yang agak merepotkan ini di sini biasanya kalau ada rona-rona merah itu biasanya untuk anak-anak. Nah, di sini si ilustratornya yang orang tua juga ada rona merahnya. Jadi mestinya kalau yang anak-anak rona merah gitu, nah untuk yang orang dewasa mestinya nggak ada. Tapi it's okay ya, cute gitu. Nah, untuk isinya yang pertama ada alarm sahur gitu ya. Ini bercerita bagaimana pertama kali sahur, bangunnya seperti apa gitu. Nah, di belakang nanti akan dibahas ada ayat-ayatnya atau dibahas setelah ada komiknya ini. Setiap komik nanti akan dibahas secara
ini apa? Itulah kenapa harus sudah bisa membaca. Jadi dibahas yang banyak kalimatnya gitu. Jadi memang ini untuk kelas atas ya, kelas 4, 5, 6 gitu. Kalau kelas 1, kelas 2 bingung, terlalu rapat gitu. Nah, ini kisahnya ya, salah satu contoh misalnya untuk yang bangun di malam pertama ini mungkin berlaku untuk anak-anak yang di desa atau di kampung atau di kota pun yang mungkin masih penduduknya masih akrab gitu ya. Saya nyebutnya apa sih, akrab ya. Kalau di kota kan mungkin ada semacam mini cluster dan sebagainya. Kayaknya nggak ada deh yang wah ayo bangun dong gitu, nggak ada. Gitu ya. Jadi kemudian ada puasa, hukum apakah boleh kalau terlalu banyak tidur gitu ya, dan tentang buka puasa seperti apa aturannya dan sebagainya. Ada beberapa hal yang mungkin apa sih untuk bulan Ramadan ini, silaturahmi ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan di Indonesia mungkin itu tidak disebutkan. Nah, mestinya dari penerbit mungkin bisa memberi masukan ya kepada penulis. Jadi kalau kita ke penerbit itu, si penulis bisa memberi masukan kepada penulis dan ilustrator seperti apa kebiasaan di Indonesia. Tapi saya memahami karena ini jumlahnya sekitar 60 halaman sehingga mungkin terlalu padat nanti. Ketika padat, terlalu tebal nanti harganya juga melonjak. Untuk apa? Ilustratornya lengkap ya, dan ini ada beberapa pembaca yang kurang cocok kalau di gambar lengkap seperti ini. Tapi monggo itu pilihan masing-masing, karena ada yang membolehkan juga kalau untuk ke anak-anak gitu. Ada yang aman nggak ditulis lengkap. Jadi buku yang ini khusus untuk anak 3 atau 4 5, 6 SD atau kelas 3 yang sudah lancar membaca. Itu buku yang pertama. Kita ke buku selanjutnya yaitu It's Ramadan Time Activity Book. Penulisnya Hirzul Amani. Hirzul Amani laki-laki ya mestinya ya. Iya, laki-laki ya. Ilustratornya IB. Di kita ada Ustadz AB, ini IB. Kemudian, nah ini keren nih cetakannya. Kalau yang ini di sini nggak ada, yang tadi yang pertama nggak ada cetakan keberapa. Kalau di sini sudah dicetak 2 kali di Januari 2023 dan Januari 2024. Ini berarti kemungkinan nih, saya duga ini buku tahun yang lalu kemudian dicetak lagi karena laku. Kemudian diterbitkan oleh Pustaka Arafah dari Sukoharjo. Ya. Jumlah halamannya 64 halaman. Covernya soft. Ukurannya menurut tim 17 kali 24 cm. Beratnya sama di sekitaran 90 sampai 100 gram. Harganya di angka 32K atau 32.000. Kalau dari sekilas ya kita lihat-lihat, ini seperti mengingatkan saya dulu ketika SD. Aduh, minta maaf suaranya terlalu bersemangat saya ya. Jadi ketika saya SD itu dikasih buku aktivitas. Nah, ini akan merepotkan kalau ternyata dari sekolah sudah dapat ya. Jadi karena di sini penuh sekali ya, jadwalnya per hari ada apa yang dikerjakan, bahkan ada para ustadznya gitu. Jadi ini semestinya cocoknya untuk sekolahan. Jadi ini buku ini dibeli oleh sekolahan, kemudian dibagikan ke para siswa-siswinya. Atau bagi teman-teman atau orang tua yang memilih anaknya untuk homeschooling, ini cocok juga. Jadi ketika putra-putrinya memilih homeschooling, nggak beraktivitas di sekolahan umum, ini bagus karena dia ada per hari ya. Saya kasih contoh nih. Misalnya hari pertama Ramadan ya, ini ada ayo
urutkan nama-nama bulan Hijriah dan sebagainya. Nah, ini mestinya untuk anak yang sudah bisa membaca, karena kalau belum bisa membaca agak repot ya, kecuali orang tuanya mau. Apalagi di sini sudah ada bahasa Arabnya. Jadi ini bagusnya untuk anak SD kelas 4, 5, dan 6. Ini terus ya, dan banyak sekali aktivitasnya. Gambarnya juga bagus-bagus ya. Ilustrasinya keren. Kemudian ada semacam memasangkan huruf-huruf gitu, semacam kuis lah, kuis. Dan isinya hampir sama seperti itu semua. Sebentar, ada yang ini enggak? Tadi, oh ya, ada yang kayak kita menginginkan dulu semacam ini kayak labirin gitu ya, untuk menemukan hadiahnya gitu. Jadi ini cocoknya untuk aktivitas kegiatan. Tapi kalau dari ilustrasinya keren ya, bagus. Mungkin banyak orang tua yang senang dan anak-anak yang senang dengan ilustrasinya. Untuk gambarnya keren-keren. Itu untuk, oh ya, ini ada juga untuk memasangkan gambar. Jadi ini bermacam-macam aktivitasnya sampai di hari ke 30. Iya. Hari ke 30 kemudian ada evaluasinya gitu. Nah, ada beberapa yang perlu disoroti ya. Misalnya kayak kultum Ramadan. Ini terlalu pendek sekali ini. Jadi mau nulis apa ini? Jadi kayak semacam akhirnya mungkin terlalu kecil ya. Jadi tapi memang kalau dibikin ada semacam kultum sendiri gitu nanti terlalu tebal dan ini berhubungan dengan harga. Jadi agak repot. Baring ya, berarti ini semacam ringkasan gitu ya. Mestinya di sini ditulis ringkasan kultum Ramadan gitu. Dan paraf dari ustadzahnya, ustadz atau ustadzahnya. Oke, ini keren, tapi nggak bisa dipakai untuk kegiatan orang yang sudah dapat buku harian dari sekolah. Nanti kalau numpuk-numpuk bingung dia, abah atau umu mau dipakai yang mana nih? Nah, seperti itu. Jadi ini yang belum mempunyai aktivitas di sekolahan, yang homeschooling, atau bisa juga satu sekolahan membeli dan dibagikan sehingga tidak perlu repot-repot mencetak lagi. Itu buku yang kedua. Kita masuk ke buku yang ketiga. Ini dari Sukoharjo semua. Jadi judulnya Amazing Ramadan ya, Diary and Activity Book. Karya Arya Rahmadi. Ilustratornya Book Studio oleh Farid dan Prasela. Supaya minta maaf kalau salah baca ya, Prasela gitu. Penerbitnya dari bacanya saya kurang tahu apakah tepat kalau bahasa Indonesianya PQS atau PQS, saya kurang tahu. Pustaka Quran Sunnah dari Sukoharjo juga. Jumlah halamannya 60. Covernya soft, bukan hardcover. Ukurannya juga 17 x 24 cm. Berat di antara 90 sampai 100 gram. Harga di 45K atau 45.000. Sekitar itu ya. Mungkin kalau beli di toko langganan kami dapat diskon ya. Namanya toko harga buku, itu langganan kami gitu. Ini sama, hampir sama dengan yang kedua. Ada buku ini milik siapa gitu. Nah, perbedaannya di sini dia untuk ilustratornya itu hampir sama dengan yang kedua, is Ramadan Time ya. Dia tidak lengkap. Cuma arahnya ke arah yang ke model pakai semacam tinta gitu. Kalau yang ini, yang is Ramadan ini kan dia solid ya. Nah, ini dia semacam kayak tinta. Ini di beberapa anak akan disukai ya. Dia model-model gambar-gambar kuno gitu. Jadi dia kayak semacam tinta gitu. Nah, ini hampir sama.
Nah, cuma aktivitasnya tidak sedetail dari It's Ramadan Time. Jadi, buku ini bisa dipakai oleh anak-anak yang walaupun di sekolahnya sudah dapat buku aktivitas, itu masih bisa. Karena dia arahnya bukan tiap hari harus mengisi, enggak, tapi dia semacam menambah ilmu pengetahuan. Misalnya, Ramadan apa sih gitu. Dan gambarnya besar ya, ini cocok untuk anak usia kelas 2, kelas 3 dibantu oleh orang tuanya ya, ditemani karena ada ayat suci Al-Quran. Nah, untuk kelas 4 dan 5 bisa menjadi pengisi waktu selain buku aktivitas di kegiatan sehari-hari yang sudah dapat dari sekolahan. Misalnya nih, syarat wajib puasa. Nah, Muslim balik berakal sehat dan sebagainya ya. Kemudian ada kuis-kuis hampir sama dengan yang nomor 2. Kemudian kenapa harus puasanya batal. Jadi arahnya kalau buku yang Amazing Ramadan ini mengarahkan ke ilmu pengetahuan di bulan Ramadan. Jadi jangan telat sahur. Kemudian ada kuis-kuisnya supaya anak-anak gak bosan. Memang ada catatan puasa di sini, tapi juga cenderung dia cuma tanggal penuh, setengah, atau tidak. Ini khusus untuk anak SD ya. Jadi karena kalau abang-abang ini kan sudah penuh, nggak mungkin pakai ini ya. Gambarnya menurut saya juga keren, ilustratornya ya, bagus, keren. Dia tadi ke arah kuno-kuno gitu, oke, ada perang Badar dan sebagainya. Kemudian ada ini juga ada semacam kalau dulu tadi labirin dan sebagainya yang menghubungkan supaya kalau zaman dulu nggak ketangkap Ramadan dan sebagainya. Ada mewarnai ya, supaya nanti bisa berbagi ke misalnya kalau dari abangnya itu SD atau kakaknya SD bisa berbagi dengan adiknya yang di TK. Dek, tolong dong diwarnain gitu, atau juga oke. Sampai ke zakatnya, sampai ke zakat dan serunya malam takbiran. Nah, ada bagian yang saya kurang tahu, ini kayaknya masukan dari dari ini ya, dari penerbit. Kemudian ada komik di bagian belakang nih. Saya curiga ini jangan-jangan karena nggak cukup materinya, kemudian terus dibikinlah komik gitu untuk semacam sisipan gitu ya. Jadi karena mungkin materinya kurang, biasanya kalau di penerbit itu akhirnya kemudian ditambahkan ya semacam komik untuk ya yang penting sudah pas halamannya gitu ya. Sebentar, saya tadi kayaknya satunya juga ada yang Istem Ramadan. Oh enggak ya, atau yang ini saya lupa. Kayaknya ada, oh enggak ada ya. Ya, kalau ini penuh, yang ini ya. Berarti ini nih, ini kayak semacam menghabiskan halamannya. It's okay, enggak masalah juga. Kisahnya menarik. Ini 3 buku yang datang ke kami. Kita akan menunggu buku-buku Ramadan lainnya, insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Kasihnya bagaimana nih untuk orang tua? Baik, untuk orang tua, kalau untuk yang The Ramadan Journey ini direkomendasikan untuk yang sudah bisa membaca, kemudian di sekitar 4, 5, 6 SD ya. Dan ini untuk mengisi kekosongan di bulan Ramadan. Jadi dia semacam komik gitu, dan ini mini komik ya, karena biasanya komik agak tebal, ini hitungannya tipis sih, sehingga tadi ada bagian yang menurut saya jadi diperpendek gitu, kayak misalnya pas Idul Fitri itu kita kan harusnya kalau di Indonesia saling berkunjung ya ke rumah nenek dan sebagainya yang menjadi adat istiadat. Kemudian untuk It's Ramadan Time ini cocok untuk kegiatan aktivitas tadi yang untuk orang-orang yang homeschooling atau orang-orang yang memang satu sekolahan ingin membeli buku ini juga oke, sehingga tidak perlu mencetak buku lagi. Jadi monggo diborong misalnya mau ada yang membeli. Kemudian yang terakhir ini ada di bukan komik, bukan aktivitas diary, juga bukan ya. Amazing Ramadan ini dia cocoknya untuk menambah ilmu pengetahuan juga.
Bagus. Kalau misalnya dibandingkan kasihnya saya pilih yang mana antara The Ramadan Journey dan Amazing Ramadan. Saya akan memilih ini. Amazing Ramadan dibandingkan The Ramadan Journey ya, karena di sini gambarnya nggak terlalu penuh ya, nggak terlalu penuh dan tulisannya juga gede-gede gitu. Kalau ini kan betul-betul komik yang memang harus ini ya, harus dibaca lebih tulisannya kecil-kecil gitu. Baik, itu saja dari rak buku untuk kali ini. Stay tune di channel kita. Kita ketemu lagi di rak buku dengan bahasan resensi, analisis dan ilmu pengetahuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.